إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Raya Taman Yasmin untuk membahas salah satu ilmu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar serta mengajarkan Al-Quran meliputi belajar tentang cara bacanya, kemudian mentadaburi isinya, kemudian memahami fikih-fikih yang terkandung di dalamnya, baru dibenarkan dalam bentuk amal. Itulah orang yang mendapatkan kemuliaan dalam sabda Nabi tadi, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Dan semoga usaha kita di siang hari ini mendatangkan kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi. Karena untuk menjadi orang terbaik tidaklah mudah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, baik kehendak secara takdir maupun kehendak secara syariat. Kehendak secara takdir itu rahasia Allah. Adapun syariat, Allah menyampaikannya kepada kita cara mulia itu, yaitu dengan belajar Al-Quran diantaranya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Quran ini sebagai cahaya untuk dada kita dan sebagai sumber kehidupan untuk ruh dan hati kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya qada'uka madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah,
Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba laki-lakimu dan hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukum yang engkau berlakukan sudah pasti berlaku atas diriku, dan ketentuanmu adil untuk diriku. Aku memohon dengan semua nama yang engkau miliki, kau namakan dirimu sendiri dengannya, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu, atau engkau rahasiakan nama tersebut di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan cahaya untuk dadaku, dan yang menghilangkan kesedihanku serta menghapus kegundahan dan kegelisahanku. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penyejuk hati dan juga cahaya dada, serta dapat menghilangkan kesedihan. Oleh karena itu, kalau banyak masalah kita begitu jelimet, tak tahu masalahnya apa, selain baca doa tadi, bacalah Quran dan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kesedihan, kegundahan, kegelisahan itu sedikit demi sedikit akan Allah hilangkan dari diri kita. Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ini surat yang berbicara tentang, pertama, sumpah Allah dengan kuda. Kemudian berbicara tentang sifat manusia yang negatif, iya. Dan juga berbicara tentang alam kubur serta waktu dibangkitkan dari kubur. Anda bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ada yang baca artinya? Silakan. Yang baca artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Rob mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa kuda dan jenis serta sifatnya. Allah bersumpah dengan kuda yang apabila diperjalankan di jalannya, maka dia akan berlari dan meringkik. Meringkik adalah suara yang terdengar dari kuda saat berlari. Ada sedikit faedah mengenai sumpah Allah dengan menggunakan nama makhluk tertentu. Di sini Allah bersumpah dengan kuda. Jika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu tersebut memiliki keistimewaan. Dan memang dari dulu sampai sekarang kuda itu memiliki keistimewaan. Bahkan bisa dikatakan harta yang berharga yang dimiliki oleh manusia. Hari ini harga kuda lebih mahal daripada harga mobil. Anda pernah dengar kuda berharga 2 triliun? Ada. Ya. 1 triliun. Ya, mobil paling harga berapa ratus juta gitu kan. Bahkan di sini ada kontrakan kuda. Jadi kalau kuda itu kontrakannya 3 juta sebulan, sama pemeliharanya digaji 3 juta per orang, dan itu bukan satu orang. Ada 3 orang satu kamar. Harga kudanya 800 juta, itu pun baru harga belum terlatih. Dibeli dari Jerman. Dan saya pernah mengunjungi tempatnya. Itu menunjukkan kuda itu di hati manusia punya keistimewaan. Makanya ada orang bapak-bapak gitu, dia sakit, ternyata obatnya hanya dengan cara beli kuda. Dan itu bukan 1-2 orang saya temukan, berapa orang. Karena ada keistimewaan di hati mereka tentang satu binatang ini. Maka Allah itu tidak pernah salah bersumpah. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu tersebut ada apa? Ada keistimewaannya. Allah berfirman, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Berarti kaki kuda itu kalau menyentuh batu, dia akan mengeluarkan apa? Percikan api. Yang dimaksudkan adalah hentakan sepatu kuda ke bebatuan sehingga mengeluarkan percikan api, sebagaimana terjadi ketika perang berkecamuk. Berarti sejak dulu kuda itu punya sepatu. Sepatu kuda yang terbuat dari besi atau baja.
Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, yakni penyerbuan pada waktu pagi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan penyerangan pada pagi hari. Jika beliau mendengar suara adzan di negeri tersebut, beliau tidak melakukan penyerangan. Berarti itu negara Islam. Sedangkan jika tidak mendengarkannya, beliau pun tanpa ragu-ragu segera akan melakukan penyerangan. Rasulullah SAW pernah keluar bersama para sahabat di waktu subuh. Selesai sholat subuh, mereka menyerang sebuah negeri. Beliau tunggu dulu sebentar, di subuh ini ada adzan gak nih? Kalau terdengar adzan, tidak jadi diserang. Kalau tidak ada adzan, maka akan digempur. Faedah sedikit dari kisah yang dibawa oleh Ibnu Katsir ini, bahwa standar negara Islam itu adalah apabila di negeri tersebut tidak dibatasi syiar-syiar Islam. Seperti apa? Adzan. Baik. Fa'atharna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu, yaitu debu di tempat berkecamuknya, berpacunya kuda. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Maksudnya di sini bahwa kuda-kuda yang digambarkan ini berkumpul atau telah bersiap sedia mengambil posisi di tengah-tengah medan perang. Karena memang menggunakan kuda itu untuk menyerang lebih cepat. Dan ingat, kuda itu dia termasuk binatang yang nurut dan taat kepada tuannya. Kalau bukan tuannya, jangan macam-macam, jangan coba-coba mendekat. Kalau dia kuda yang galak, kita bisa dihabisi. Tapi dengan tuannya, dia nurut. Dan anehnya lagi, kuda ini walaupun tuannya baru, misal ada kuda dijual oleh tuannya yang lama, dibeli orang baru beberapa bulan dipelihara, dirawat, maka dia tetap nurut kepada tuannya. Itu kuda. Jadi binatang yang satu ini termasuk binatang yang memiliki keistimewaan. Kalau salah ada dua binatang yang sangat nurut, kuda dan anjing. Ya kan? Dan keduanya sangat bermanfaat. Tapi sayang sekali anjing tidak boleh dipelihara di rumah. Tidak boleh. Adapun kuda boleh. Kuda itu boleh. Bahkan kuda itu menjadi kebanggaan orang yang memiliki rumah. Setelah Allah bersumpah dengan kuda-kuda tadi, Allah menjelaskan sesuatu. Dan di sini terdapat faedah. Kalau kita membaca sebuah ayat yang diawali dengan sumpah, atau surat yang diawali dengan sumpah, berarti di balik sumpah Allah itu ada masalah penting yang akan Allah jelaskan kepada kita. Ada urusan besar yang ingin Allah jelaskan kepada kita. Entah itu berupa perintah atau peringatan. Perintah yang harus segera kita laksanakan atau peringatan yang harus kita tinggalkan. Artinya tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bersumpah dengan kuda di sini, Allah menjelaskan tentang keadaan manusia. Bagaimana muamalah manusia dengan Rabb-Nya. Allah katakan, innal insana lirabbihi lakanud. Perhatikan ayatnya. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya. Lihat,
tata bahasa yang Allah gunakan di sini. Ana pakai di papan dulu. Dapat gak nih? Oh, papannya di kesini kan? Papannya ditarik. Ayo. Biar papannya di sini. Kejauhan. Ya, udah dapat. Hadap sini. Lihat, perhatikan. Allah sifati manusia di sini. Dah. Di sini huruf lam ini sebenarnya terpisah. Kanut ini kata asalnya bisa ditulis ini kata asal daripada kanut. Kanidun artinya ingkar. Orang yang ingkar. Itu arti kanut. Akanidun. Tapi begitu dirubah jadi kanut, maka maknanya lebih dalam. Kita belum artikan lamnya ya, baru kanutnya aja. Apa arti kanut? Sangat ingkar. Kayaknya orang yang ingkar saja. Kalau di sini ditambah apa? Sangat ingkar. Ditambah lagi sangat selalu. Bukan sangat aja, kan ada orang sangat ingkar tapi tidak selalu. Kalau ini sangat dan selalu. Sangat dan selalu ingkar. Ingkar apa? Ingkar nikmat. Saking Allah ingin menjelaskan sifat manusia sangat selalu ingkar itu, Allah tambahkan lagi huruf apa? Lam taukid namanya. Ini namanya lam taukid. Lam penekanan. Lam penekanan ini bisa juga jadi lam sumpah. Jadi tambahan sumpah Allah ini. Jadi Allah sudah bersumpah dengan kuda, ditambah lagi lam, sumpah lagi, dan lam ini sifatnya adalah untuk menekan. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara harfiah, sungguh benar-benar manusia itu sangat selalu ingkar. Ya. Jadi betul-betul manusia itu ingkar. Seandainya menggunakan kata ini saja udah cukup untuk menerangkan manusia itu. Tapi Allah Maha tahu bagaimana manusia itu betul-betul apa? Ingkar. Bagaimana bentuk ingkar kanut itu sehingga Allah sampai menyebutkan lakanut gitu, bahasa yang begitu tinggi. Bahasa yang begitu besar, begitu dalam Allah gunakan. Bagaimana bentuknya? Yaitu manusia ketika diberikan nikmat dan musibah, dia selalu mengingat yang mana? Musibah apa nikmat? Musibah. Ada uang 100 juta. Ya kan? Hilang 10. Kurang berapa nih? Kurang 10. Entah diambil oleh istrinya untuk beli baju baru gitu kan, atau diambil oleh anaknya untuk bayar SPP yang lupa dia kasih 10 juta. Mana ini ingatnya? Yang 10 juta apa 90? 10 juta. Lupa dia masih ada berapa? 90. Itu contoh kecil. Maka arti daripada kanut, seorang hanya mengingat musibah tapi dia tidak mengingat nikmat Allah yang selama ini dia dapatkan. Contoh waktu corona, ya. Corona. Sebelum corona umur saya 34 tahun yang lalu. Jadi sebelum corona ada berapa? 34 tahun. Tambah 2 tahun atau 3 tahun ini jadi apa? 37 gitu kan. Yang diingat oleh kita bukan umur 34 tahun yang lalu, tapi musibah 2-3 tahun ini yang kita ingat. Ada seorang ustadz mengeluh begini. Ini ustadz masih muda juga.
lagi sopir mobil sama anak. Ustaz, naik BBM nih. Naik BBM kan? Pakai Pertamax 12.500. Pakai Pertalite 7.500 lah, anggap segitu kan. Udah naik pokoknya BBM kata dia. Saya tanya balik, umur ente sekarang sama kita umurnya kan. Sebelum ente berumur sekian ini, dulu waktu ente itu SMP, SMA, ya, waktu harga minyak 2.500. Berapa? 2.500. Ente punya apa waktu itu? Sepeda pun tidak punya, ya kan? Waktu harga BBM 2.500, ente tidak punya sepeda. Sekarang BBM 12.500, ente punya mobil. Tidak diingat nikmat tuh. Yang diingat apa? Naik BBM. Dia tidak ingat pada saat BBM 2.500 dia tidak punya sepeda. Apalagi punya motor, apalagi punya mobil. Begitu sekarang naik BBM dia punya apa? Mobil. Apa yang diingatnya? Musibah. Tidak diingat bahwa dia lagi naik mobil nih. Dia lagi apa? Naik mobil. Itulah manusia. Yang diingatnya apa? Kekurangan dan musibah. Maka Allah menggunakan bahasa yang begitu tinggi dan dalam ini. Mengingatkan kita, kalian tuh betul-betul selalu ingkar. Ya, manusia itu selalu apa? Ingkar nikmat. Dengan tadi prosesnya, mengingat musibah, tidak mengingat apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat tafsirannya. Inilah yang menjadi objek sumpah dengan pengertian bahwa manusia itu kufur dan ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana bentuk pengingkaran nikmatnya, karena ini ringkasan tafsir Ibnu Katsir, di sini tidak dibawakan. Kalau di aslinya dibawakan makna yang saya sebutkan tadi, bahwa manusia hanya ingat kepada musibah, tidak pandai bersyukur terhadap apa? Nikmat. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Di sini diterjemahkan bahwa yang menjadi saksi itu siapa? Manusia. Tapi ada yang menafsirkan bahwa yang menjadi saksi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tentang ayat ini Qatadah dan Sufyan Tsauri mengatakan, sesungguhnya Allah benar-benar menjadi saksi atas semua itu. Mungkin juga domir itu kembali kepada manusia, yakni lafaz insan. Domir yang dimaksud adalah wa innahu, hu-nya. Hu ini kembali kemana, kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Demikian itulah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, sehingga perkiraan maknanya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya dengan keingkarannya itu manusia akan menjadi saksi, yakni dengan lisan halnya, lisan keadaan, itu ungkapan tubuh, ya, ungkapan tubuh. Itu hal tersebut tampak melalui ucapan dan perbuatannya, di mana manusia itu betul-betul tidak ingat kepada nikmat Allah. Orang pandai itu dia akan mendahulukan mengingat nikmat, baru mengembalikan musibah itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka coba lihat praktek
yang sering saya sampaikan, cerita siapa? Cerita Abu Kilabah Al-Jarmi, cerita Nabi Ayub alaihissalam yang terkena musibah sakit. Apa pada saat itu dia mengeluh karena Allah memberikan ujian? Tidak. Pada saat itu malah mereka memuji Allah atas nikmat, masih bisa bersyukur atas nikmat Allah yang lain, yaitu nikmat lisan yang berzikir. Seperti yang sering saya sampaikan dari cerita Abu Kilabah Al-Jarmi. Sebab manusia itu ingkar adalah karena terlalu cinta kepada harta. Cinta yang berlebihan. Manusia itu terlalu apa? Cinta kepada harta. Cinta apa namanya? Apa sih namanya? Bucin. Tahu bucin kan? Budak cinta. Budak cinta. Nah, ini cinta kepada harta, cinta kepada syahwat, ya. Belum tahu arti bucin. Nah, baru tahu sekarang. Ya, antum anak muda klasik. Ya. Kalau kami anak muda kontemporer, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini penyebab utama manusia itu ingkar nikmat. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maknanya sesungguhnya kecintaannya kepada harta benar-benar tinggi. Dalam hal ini ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, artinya ia benar-benar cinta kepada hartanya. Yang kedua, sesungguhnya dia benar-benar tamak dan kikir, udah rakus, bakhil pula. Karena dia terlalu cinta kepada agamanya. Kan ada orang nih cinta kepada hartanya, terlalu cinta kepada hartanya. Ada orang nih cinta kepada harta, tapi dia tidak kikir. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Baik, ada. Tapi ada yang lebih parah. Udah cinta kepada harta, rakus dan pelit lagi. Kalau bahasa kami orang Bima namanya kapi namanya. Tahu kapi? Kapi itu jepit. Jadi dia menjepit hartanya itu tidak boleh keluar dari tangannya. Namanya kapi. Betul-betul apa? Betul-betul pelit. Itu yang dimaksud dari firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan kedua-duanya tidak bertentangan. Manusia itu betul-betul pelit, bakhil, kikir, dan juga rakus terhadap harta. Kalau sifat ini ada pada diri kita, sebesar apapun nikmat Allah, tetap saja kita tidak akan mensyukurinya. Karena ketika dikurangi sedikit dari harta yang Allah berikan, maka akan terasa banyak sekali musibah. Maka kita harus selalu saling mengingatkan, terutama suami istri, terutama anak dan orang tua, saling mengingatkan. Kalau tadi sudah saya beri contoh, kalau sekarang orang mengeluh naik BBM misalnya gitu kan, naik minyak goreng pokoknya gitu, udah kayak gempa bumi aja tuh masalah minyak goreng. Ya, ingat, sebelum naik minyak goreng, kita tidak pernah goreng pakai minyak. Bahkan disangrai itu ikan tuh, saking tidak adanya. Sebelum naik minyak goreng. Sekarang naik minyak goreng, kita bisa goreng pakai minyak goreng yang bagus. Atau BBM tadi. Sebelum naik BBM kita tidak punya mobil. Begitu naik BBM kita punya apa? Mobil. Yang harus diingat apa di sini?
mobilnya, bukan BBM yang naik. Berarti begitu naik BBM dan Allah berikan kita mobil, berarti kita sudah pastikan mampu membeli BBM itu, walaupun mahal. Maka jangan banyak mengeluh jadi manusia. Sebab utamanya adalah karena apa? Terlalu cinta kepada dunia dan pelit dan rakus. Itu intinya. Kemudian dengan motivasi untuk tidak tergoda oleh dunia dan menganjurkan untuk lebih menyukai akhirat, serta memperingatkan akan keadaan yang ada setelah keadaan ini, yaitu kematian, dan berbagai hal fenomena yang menyeramkan yang akan dihadapi manusia. Maka Allah berfirman, supaya apa? Supaya orang tidak tertipu dengan dunia. Setelah itu Allah mengingatkan dengan apa? Kematian. Maka Nabi SAW mensunnahkan untuk selalu banyak mengingat mati. Apa kata beliau? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Al-maut, yaitu kematian. Maka setelah Allah menyebutkan sifat manusia yang ingkar, rakus dan selalu cinta kepada dunia, Allah ingatkan bagaimana nih caranya supaya kita tidak terlalu rakus. Bagaimana supaya kita tidak kikir. Bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Allah katakan, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apa yang apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, yakni semua orang setelah mati nanti dibangkitkan dari kubur. Jadi kita ini berasal dari tanah, kembali ke tanah dan bangkit juga dari tanah. Yakni orang-orang yang sudah meninggal dunia dikeluarkan dari kuburnya. Ada yang ingat enggak pembahasan kita di awal-awal? Waktu kita membahas surat-surat An-Naba dan yang lainnya tentang kapan manusia itu dibangkitkan, bagaimana proses bangkitnya. Ada masih ingat gak? Proses bangkitnya setelah tiupan yang keberapa? Setelah tiupan keberapa? Kedua apa ketiga? Kedua. Tiupan pertama, tiupan apa namanya? Kehancuran. Jadi kehancuran alam semesta. Allah sebutkan itu di mana? Surat Az-Zumar. Tolong mushaf satu. Minta mushaf satu. Saya tunjukkan nomor ayatnya. Allah katakan, wa idza nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiupkan sangkakala. Ini tiupan keberapa nih? Pertama. Di tiupan ini hancurlah, matilah semua yang di langit dan yang di bumi dari kalangan makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian sebutkan lagi, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ada kalimat kemudian, berarti ada jeda waktu. Tiupan pertama dan kedua ada jeda waktu. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan yang kedua. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka semuanya qiyamun, berdiri, yanzurun, menanti. Bangkit dari kubur setelah tiupan keberapa? Kedua. Lihat surat Az-Zumar ayat 68. Surah Az-Zumar ayat 68. Ana mau nanya ulang nih, bagaimana proses Allah membangkitkan kembali? Ada yang ingat gak? Pegang mic tuh. Ceritain aja sedikit. Ini anggap sebagai ulangan harian. Kalau tidak lulus, balik lagi dari awal nih. Ya.
Prosesnya bagaimana sebelum Allah bangkitkan? Kan kita semua jadi tulang belulang nih. Udah hancur. Tidak ada tubuh yang sempurna. Bagaimana cara Allah menyempurnakan supaya kita dibangkitkan lagi sebelum tiupan kedua? Hah? Diturunkan hujan. Hujannya apa bentuknya? Hujan, rintik. Lalu setelah itu tumbuh kembali. Setelah tumbuh jasad itu apa yang terjadi? Dikembalikan ruh. Setelah ruh dikembalikan, baru disuruh tiup yang keberapa? Yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Itu yang dimaksud oleh Allah di sini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Setelah tiupan yang kedua tadi. Ya. Setelah tiupan yang kedua, semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Sekali lagi di sini Allah mengingatkan kita untuk selalu ingat kehidupan akhirat. Dan kita jangan terlalu terbuai dan tertipu dengan dunia ini. Coba antum renungkan sedikit. Orang-orang yang sudah berusia lanjut di sekitar kita. Andaikan kita diberi umur seperti mereka pun, dunia ini sudah tidak bisa kita nikmati lagi, ya enggak? Apalagi sudah berada di dalam kubur. Ada bapak-bapak mungkin umur 80 tahun, punya keinginan untuk punya istri muda. Setelah nikah dengan istri muda, dia bisa ngapain? Dia hanya mandang aja, ya kan? Ya tidak? Itu hidup dunia ini. Apalagi sudah masuk di dalam kubur. Ada bapak-bapak bercita-cita mau punya istri tamat SMA misalnya, umur 80. Begitu dia nikah, dia taruh istrinya di meja TV aja. Dia tonton aja, dia ngapain? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia paling bisa colek saja. Kalaupun dia tidur dengan istri, khawatir jantungnya copot. Ya mati dalam satu malam. Itu dunia, itu gambarannya. Itu yang menipu kita selama ini. Atau seorang sudah berusia lanjut, dia ingin makan makanan yang enak, dikasih rendang, dikasih gulai kambing, dikasih sapi yang dikasih santan, dikasih sambal hijau, bisa begitu. Dia makan semuanya, saya yakin mati hari itu juga. Darah tinggi. Atau setidaknya dia stroke. Itu dunia. Maka yang disuruh oleh Allah adalah mengingat yang ini, bahwa kita akan menempati kubur. Silakan Anda memperbesar rumah di atas dunia ini, tapi ingat Anda akan kembali kepada tempat yang sempit di bawah tanah. Dan ukurannya dengan tanah orang lain sama. Ukuran tanah para raja dengan rakyat jelata sama. Apa yang bisa kita banggakan? Dan kita juga harus ingat, rezeki kita ini tidak akan pernah kita lewatkan. Pasti akan kita rasakan semuanya. Dan kematian kita tidak akan datang sampai selesai kita makan rezeki kita, atau kita habiskan rezeki kita. Maka di sini ada peringatan untuk kita, sebelum datang kematian itu, hilangkan sifat bakhil dan jadilah orang yang dermawan. Karena di antara yang disesalkan dalam kubur adalah seorang tidak jadi berinfak. Tidak jadi apa? Berinfak. Mana dalilnya? Surat Munafiqin. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati'a ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Lihat penyesalannya. Dan berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu dia mengatakan, Ya Rabb, seandainya saja engkau tunda kematianku sedikit saja, maka aku akan bersedekah
Dia tidak mengatakan fa atasaddaqa, dia menggunakan kalimat fa as-saddaqa, aku benar-benar akan bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang soleh. Itu disesalkan. Sebelum datang hari itu, maka sekarang waktu kita untuk berinfak. Jangan pelit. Karena ada orang pelit, pada dirinya sendiri aja dia pelit, apalagi kepada orang lain. Contoh, dia pelit pada dirinya sendiri. Dia punya uang 1 miliar. Dia bisa beli mobil yang nyaman untuk pergi kajian. Dia beli mobil tua, bayangkan. Sehingga ketika masuk tol mati di tengah tol. Itu namanya pelit pada diri sendiri. 1 miliar bisa dia beli mobil yang bagus nggak? Bisa. Setidaknya dia beli mobil expander lah gitu kan. Dia datang pakai mobil yang itu. Tapi dia beli mobil tua. Karena takut kekurangan apa? Uangnya. Itu namanya pelit pada diri sendiri. Apalagi kepada orang lain. Atau dia tidak punya kolesterol, dia tidak punya kendala apa-apa. Dia bisa beli makanan enak. Setiap hari tempe orek aja. Anak-anaknya dikasih makan keroncong saja. Namanya pelit. Apalagi kepada orang lain. Dengan alasan mau menabung banyak uang. Begitu uangnya sudah ditabung 2 karung, dianya mati. Pelit. Maka oleh karenanya ikhwan fiddin azakumullah, di antara yang Allah ingatkan sebelum datang mati, hilangkan kebakhilan dan jadilah orang yang dermawan. Maka di sini Allah sebutkan dulu sifat manusia yang ingkar dan juga bakhil. Lalu Allah ingatkan akan suatu kejadian yang pasti terjadi dialami oleh semua orang, yaitu kita akan dibangkitkan dari alam kubur setelah mengalami kematian. Kemudian wa hussila ma fi sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ini yang disebut dalam surah sebelumnya, surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Hari itu semua rahasia-rahasia akan ditampakkan, baik yang tersembunyi di dalam dada atau yang kita sembunyikan di balik pandangan manusia. Semua akan nampak. Ya. Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya mengatakan, maknanya adalah Allah memperlihatkan dan menampakkan apa yang mereka sembunyikan di dalam diri-diri mereka. Makanya orang-orang munafikin, mereka nanti akan berada dalam kesedihan dan penyesalan. Karena mereka di dunia selalu menyembunyikan apa? Kekufuran. Bagaimana cara Allah menampakkan kemunafikan mereka pertama kali? Yaitu ketika semua orang berdiri di mahsyar, berdiri nih di mahsyar semuanya. Setiap kelompok menanti apa yang mereka sembah di dunia. Orang-orang yang menyembah patung akan melihat patungnya. Orang-orang yang menyembah sapi, mereka akan melihat patung sapinya. Orang-orang yang menyembah salib, mereka akan melihat salibnya. Semua orang telah berangkat bersama yang mereka sembah selain Allah. Tinggallah satu kelompok besar, itu kaum mukminin, muslimin dan juga munafikin. Begitu Allah datang pertama kali bertanya kepada mereka, kalian mengakukah diriku sebagai Tuhan kalian? Semua orang mengatakan kami berlindung kepada Allah dari engkau. Hatta orang-orang Islam pun mengatakan demikian. Sampai terjadi diskusi, apa yang kalian kenal dari Tuhan kalian pada hari ini? Lalu mereka menyampaikan Allah akan membuka sak. Sak itu ada yang mengartikan betis dan ada yang mengartikan yang lain. Maka ketika Allah menampakkan sak tersebut, semua tersungkur sujud. Dan yang tidak bisa sujud adalah orang munafik dan orang yang sholat karena riya. Itulah di saat Allah menampakkan apa?
semua yang tersembunyi di balik dada manusia. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari ketika disingkapnya betis, itu betis Ar-Rahman, semua tersujud, tetapi munafikin tidak bisa sujud. Fala yastati'un. Munafik tidak bisa sujud, termasuk orang yang sholat karena riya. Maka tersingkaplah rahasia yang ada di balik dada mereka selama ini, bahwa selama ini mereka hanya beribadah untuk melindungi harta, nyawa dan juga keluarga mereka, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Di sini Allah menyebutkan khabir. Khabir itu artinya maha meneliti. Apa arti khabir? Khabir itu artinya maha meneliti. Khabir. Ini salah satu nama dari nama Allah. Kalau ini saja Allah sebutkan di dalam ayat tersebut cukup. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menambah apa? Huruf lam. Lam apa namanya tadi? Lam taukid atau lam penekanan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul teliti. Tidak ada satupun yang luput dari penelitian Allah dan dari pantauan Allah. Maka Allah menggunakan nama ini. La khabir ditambah dengan khabirun ditambah dengan apa? Lam. Oleh karena itu nanti di yaumul qiyamah orang baik pun begitu dibentangkan pengadilan Allah, semua orang berdiri di hadapan Allah, orang baik nih, calon surga, calon petunjuk surga, mereka juga bergemetaran karena khawatir mereka akan dimasukkan ke neraka. Karena semua yang kita katakan, kita ucapkan, kita perbuat, semua ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Andaikan malaikat luput mencatatnya, Allah tahu. Apa yang luput dalam catatan malaikat? Isi hati. Makanya kan ada orang, 3 golongan yang didatangkan pertama kali oleh Allah. Orang yang mati syahid, orang yang dermawan, dan penuntut ilmu serta pembaca Quran. Ketiga-tiganya pahala mereka itu seperti gunung-gunung Tihamah besarnya. Allah bertanya kepada orang yang mati syahid, apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan pahala ini? Dia katakan, dulu di dunia aku berperang di jalanmu, lalu aku mati syahid. Allah katakan, kadzabta, kau dusta. Mungkin dalam catatan malaikat betul dia mati syahid, tapi Allah melihat hati. Yang dibalik dadanya Allah yang tahu. Kau dusta, walakin qatalta liqal, tapi engkau berperang di jalan Allah agar engkau dipuji dengan engkau sang pahlawan. Maka pujian itu kau telah dapatkan di dunia. Sekarang diseret di neraka, maka diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Demikian juga orang kedua karena ingin disebut dermawan. Demikian juga orang ketiga karena ingin disebut sebagai ahli Quran atau ahli ilmu. Maka ketiga-tiganya dimasukkan ke neraka, bukan karena tidak ada catatan baik. Buktinya pahala sudah ada dekatnya. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di mana? Di balik dada. Makanya Allah Maha teliti. Oleh karenanya juga Luqmanul Hakim di antara ajaran dia kepada anaknya, ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Hai anakku sayang, seandainya perbuatan dosamu sebesar biji sawi, engkau letakkan di dalam batu besar, atau kau diletakkan di langit atau di bumi, sesungguhnya Allah akan mendatangkannya dan akan menghisapnya. Kenapa? Karena Allah latifun khabir, maha halus
lagi maha teliti. Berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lari kemana-mana. Ada orang baik yang dicalonkan masuk surga nanti di yaumul qiyamah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah. Dibawakan semua catatan dosanya. Ini semua catatan apa? Dosa. Dari atas sampai ke bawah semua dosa. Dosa semuanya di sini. Apa namanya? Dosa. Kata Abu Hurairah, dia baca dari atas sampai ke bawah itu tidak ada kebaikan. Semua dosa. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Afa'alta dzamba kadza wa kadza?" Benarkah kau membuat dosa ini? Dia katakan, "Benar ya Allah. Aku melakukannya." Dibawakan lagi lembaran berikutnya, "Ya, benar. Aku melakukannya." Sampai orang yang memiliki catatan dosa ini mengira dia pasti masuk neraka. Apa kata Allah? Tapi Allah tidak lupa juga dengan kebaikan orang ini. Ada sisi kebaikan yang bisa menghapus semua dosa-dosa ini. Apa itu? Kata Allah, "Laqad satartuha laka fid dunya, 'alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum." Dulu di dunia dosa ini aku tutup, tidak ada yang tahu, berarti Allah saja yang tahu. Sekarang aku ampuni dosa. Kenapa? Karena mungkin orang ini punya amal yang tersembunyi. Entah dia infak sembunyi-sembunyi, entah dia taubat sembunyi-sembunyi, entah dia baca Quran sembunyi-sembunyi, entah dia sholat malam, tidak ada yang tahu. Sehingga Allah mengampuni dosanya. Dan dia pun nanti di yaumul qiyamah dihisab dalam keadaan sembunyi. Tidak ada orang yang tahu, antara dia dengan Allah saja. Ditutup semua hijab. Tapi rahasia dia dengan Allah tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semuanya. Makanya sekarang kalau kita semua berbuat sesuatu kebaikan, tidak ada yang tahu, tidak usah bersedih. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ingat, perbuatan baik kita ditahu oleh orang, tidak ditahu oleh orang. Yang penting kita berbuat karena Allah, efeknya pasti disukai oleh makhluk. Orang pasti suka. Bahkan ada orang yang buat kita kadang heran. Dilihat amalnya biasa-biasa saja, muamalah setiap hari juga biasa-biasa saja. Tapi kalau ketemu dengan dia senang hati. Senang hati. Kenapa? Mungkin dia punya amal yang dia tidak mau diketahui oleh orang. Entah suka membantu orang lain, membantu orang miskin, membantu orang-orang yang kesusahan, yang terkadang kita merasa bangga di hadapannya padahal dia lebih baik dari kita. Ada orang-orang seperti itu? Ada. Karena dia menyembunyikan apa? Keikhlasan di hatinya. Dan itu akan dibongkar oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Maka coba lihat. Di dalam contoh Uwais Al-Qarni misalnya. Ada yang tahu Uwais jadi ahli apa? Ahli fikih enggak dia? Enggak kan? Ahli tafsir? Enggak juga. Ahli hadis juga enggak. Dia itu ahli ikhlas. Ikhlas di dalam apa? Di dalam mengurus ibunya. Berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua tidak perlu dikasih tahu ke orang. Ya kan? Udah kita cukup kita dengan Allah saja. Karena itu ibadah yang besar setelah bertauhid kepada Allah. Karena ada sebagian orang berbakti kepada orang tuanya ingin diketahui oleh semua orang. Gak perlu. Cukup antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Ini diantara yang akan Allah bongkar nanti di yaumul qiyamah, yaitu semua rahasia kita. Maksudnya dia maha mengetahui semua yang mereka perbuat dan kerjakan, serta akan memberi balasan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dengan balasan yang lebih banyak dan tidak akan pernah menzalimi mereka sekecil apapun. Balasan untuk perbuatan baik namanya fadlun. Balasan untuk perbuatan buruk namanya adlun. Keadilan. Allah membalas perbuatan baik dengan apa? Dengan fadlun. Fadlun itu berarti banyak. Makanya disebutkan satu baca Quran satu huruf dapat berapa kebaikan? 10 dilipatkan lagi. Berbuat keburukan sekali 1. Itulah keadilan.
makanya disebutkan balasan untuk kebaikan adalah fadlun, karunia dari Allah atau rahmah. Adapun balasan untuk perbuatan buruk namanya adlun, keadilan. Allah membalasnya dengan keadilan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Jika salah seorang di antara kamu memperbaiki keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha, setiap kebaikan yang dia lakukan, tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin, dituliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, dan semua perbuatan buruk yang dia lakukan hanya dicatat dengan semisalnya saja, tidak dilipat gandakan. Kecuali yang dilipat gandakan untuk dosa itu kalau seorang melakukan 3 jenis dosa, yang mana dia 3 jenis ini adalah moyangnya dosa. Tahu moyangnya dosa? Usulnya dosa. Syirik, membunuh, dan berzina. Kalau seorang mati dalam keadaan melakukan 3-tiganya, syirik, membunuh, berzina, maka yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah, baru dilipat gandakan azab baginya nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Tapi saya sebutkan dulu faedah secara ringkas. Poin yang pertama, faedah dari kajian kita ini, bahwa Allah boleh bersumpah dengan nama apa saja dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Adapun makhluk, adapun manusia, mereka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, Allah bersumpah dengan nama kuda, menunjukkan kuda itu memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Saking istimewanya kuda itu, dia termasuk senda gurau yang disebut senda gurau bermanfaat. Ada beberapa senda gurau yang bermanfaat. Di antaranya bermain kuda, melatih kuda. Padahal itu senda gurau ya. Main-main dengan apa? Kuda. Apalagi dilatih untuk berjihad. Kemudian di antara senda gurau yang bermanfaat yaitu latih memanah. Dan yang berikutnya bercanda dengan istri. Tapi istri sendiri, bukan istri tetangga. Ya. Bercanda dengan siapa? Istri sendiri. Karena ada orang pandai bercanda dengan istri tetangganya, istrinya sendiri dia seperti singa. Jangan ya ikhwan, itu berbahaya. Jadi ada senda gurau, saking mulianya kuda ini boleh bermain-main dengan kuda, bahkan bermanfaat main-main dengan kuda. Kemudian faedah yang ketiga, kuda termasuk alat untuk berperang, termasuk salah satu alat untuk berperang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, Allah menjelaskan tentang sifat yang betul-betul melekat pada diri manusia, yaitu sifat ingkar. Sifat yang betul-betul melekat pada diri manusia apa? Sifat ingkar nikmat. Dan ini peringatan sebenarnya. Semoga Allah memberikan kita taufik. Dan ini selalu terjadi pada diri kita. Makanya selalu kita mohon ampun
kepada Allah. Manusia itu betul-betul ingkar nikmat. Kemudian Allah bahkan manusia itu sendiri menjadi saksi atas keingkaran itu. Allah dan manusia itu sendiri menjadi saksi atas keingkaran manusia itu. Yang keenam, itu yang kelima ya. Yang keenam, manusia selalu mengingat musibah dibandingkan dengan nikmat. Manusia selalu mengingat apa? Musibah daripada mengingat nikmat Allah untuk disyukuri. Yang ketujuh, di antara sebab manusia itu ingkar nikmat, di antara sebab manusia itu ingkar nikmat, karena terlalu cinta kepada harta dan dunia. Terlalu cinta kepada apa? Dunia. Serta pelit atau bakhil. Serta pelit atau bakhil. Yang kedelapan, obat daripada kebakhilan itu adalah selalu mengingat mati. Obat dari semua itu adalah mengingat apa? Mati. Sepuluh, 9, sesungguhnya Allah akan membongkar semua isi dada manusia nanti di hari kiamat. Sungguhnya Allah akan membongkar semua isi dada manusia nanti di yaumil qiyamah, semua rahasia. Kemudian yang terakhir, Allah Maha teliti terhadap semua perbuatan hamba-hambanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita hanya diberikan sampai jam 11 dan hari ini ada yang wafat di kompleks ini. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya.